Membuang ragi yang menghamirkan iman Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang surat Rasul Paulus, ya baik itu kepada pribadi-pribadi maupun kepada jemaat-jemaat, selalu kita melihat di sana, saudara-saudara, ada penyampaian nasihat, teguran, bahkan motivasi untuk mereka teguh berdiri di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tentunya tidak mudah, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adakah yang tidak tahu mengenai ragi di sini? Berarti semua tahu ragi ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, saudara-saudara, dari Perjanjian Lama yang sudah diperbandingkan ataupun ini sudah menjadi gambaran di mana hal-hal ini yang seringkali merusak baik itu komunitas maupun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merusak pribadi-pribadi. Nah, itu sebabnya kita harus membuang ragi yang menghamiri iman Kristen. Dan itu yang dibahas dalam Galatia ini. Secara khusus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sungguh ada ajaran-ajaran lain yang masuk ataupun yang mempengaruhi jemaat Tuhan pada waktu itu. Itu sebabnya sebelum kita membahas secara khusus yang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saya mau sampaikan terlebih dahulu kepada saudara, apa sih kata Alkitab mengenai ragi itu? Kalau ragi secara umum, saudara-saudara, itu merupakan bagian dari bahan untuk membuat roti dan juga membuat tape, saudara-saudara. Itu secara umum yang kita jumpai atau yang kita dapat beli di toko-toko yang menyediakan. Tetapi sekali lagi, ya, ragi di sini khususnya di dalam surat Galatia ini adalah gambaran ataupun sesuatu yang menggambarkan apa yang menjadi maksud daripada yang menyampaikan. Ya. Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12 dikatakan di sana, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ragi yang ada di sini, saudara-saudara, itu menggambarkan kemunafikan orang-orang Farisi. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudara-saudara, mereka ini adalah ahli-ahli kitab yang sedemikian rupa mengajarkan hal-hal yang baik tentunya. Tetapi dalam kenyataannya seringkali mereka itu tidak melakukan seperti apa yang diajarkan. Nah, itu sebabnya ini menjadi peringatan buat saya, ya, buat kita yang terjun dalam pelayanan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita.
sehingga tidak ada yang tersembunyi. Termasuk ya kalau kita berlaku kudus di sini, tetapi kudus di luar, itu juga Tuhan tahu, saudara-saudara. Itu sebabnya supaya tidak merusak iman kita, saudara-saudara, ragi ini harus dibuang. Dengan cara bagaimana, saudara-saudara? Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan tidak menutup kemungkinan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, ada keterbatasan, ada kekurangan, ada hal yang perlu terus-menerus kita perbaiki dalam hidup ini. Tetapi kita harus memiliki komitmen untuk membuang itu, sehingga Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin, saudara-saudara. Yesus selalu menegur mereka, bahkan keras, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kalau ditegur keras, jangan langsung tersinggung, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena itu baik untuk kehidupan kita, supaya jangan merusak iman kita, saudara-saudara. Karena perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Semua boleh gonjang-ganjing, semua boleh hancur berantakan, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau masih memiliki iman dalam hatimu, percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu menjadi penting. Jangan sampai imanmu rusak oleh karena hal-hal yang sedemikian. Dan saya selalu mewanti-wanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya teman-teman gembala. Saya katakan, puji Tuhan kalau kita diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, sampai nafas terakhir, gelar kita adalah hamba Tuhan. Ya, kalau kita diberkati dengan banyak hal, dan itu janji Tuhan, ingat, gelar kita sampai mati adalah hamba Tuhan, bukan selebriti. Itu sebabnya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang berbeda, saudara-saudara. Kalau dulu belum diberkati, sekarang sudah diberkati dan terus diberkati. Ingat, panggilan kita adalah hamba Tuhan, dan itu yang ada dalam hati saya, benak saya, sampai nafas terakhir saya. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya agak sedikit kikuk kemarin ada bertemu dengan orang dalam urusan yang saya urus di negara. Saya agak karena sudah nggak ada pakaian dinas ke lapangan, saudara-saudara, jadi saya punya jeans yang robek di sini ya. Kok Didi tahu karena dia kemarin ke lapangan ya. Waktu dia minta KTP saya tambah kikuk, saudara-saudara, karena di KTP saya pendeta. Wih, saya terus terang nggak sejahtera, saudara-saudara, tapi ya Tuhan tolong begitu saja. Ya, karena kadang-kala Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memperkenalkan identitas kita sebagai pelayan Tuhan, rasanya ketika kita di lapangan, saudara-saudara, agak bagaimana seperti itu. Tetapi sekali lagi, setiap firman yang saya sampaikan, saudara-saudara, terlebih dahulu menegur saya. Ya, itu sebabnya saya bersyukur ya dididik di sekolah Alkitab yang mendidik sedemikian rupa. Kalau kita keluar kamar waktu di sekolah Alkitab nggak boleh celana pendek, saudara-saudara. Kalau pakai celana pendek poinnya 2 kayaknya. Ya, jadi begitu kita keluar kamar kita harus pakai celana panjang untuk laki-laki, perempuan pakai rok yang di bawah lutut. Ya,
Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ini menggambarkan siapa kita. Ya, cara kita berpakaian juga menggambarkan siapa kita. Dan terus terang, ya, saya agak kikuk kemarin, apalagi datang Kodi aduh, ketahuan deh ini, ya, Pak Gembala pakai jeans robek di sini. Karena bukan mau gaya, saudara-saudara, tapi memang pakaian dinasnya sudah habis, ya, sudah kotor semua. Jadi apa yang ada, daripada saya pakai celana pendek, kakinya nanti hitam dan lain sebagainya, akhirnya saya pakai lah itu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ragi, ya, orang Farisi ini adalah ragi kemunafikan. Mereka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuat perform, ya, berpakaian mereka, tutur kata mereka sepertinya luar biasa. Tetapi Yesus menegur mereka, kamu seperti kubur yang dilabur putih, ya. Nah, itu sebabnya ini yang harus kita buang dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Supaya iman kita akan lebih dahsyat lagi di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu yang pertama dan itu yang dibahas, ya, oleh Yesus kepada murid-murid. Sebelum itu juga dalam situasi yang sama, Yesus juga mengingatkan murid-murid supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi. Waktu Yesus belum menjelaskan, saudara-saudara, mereka salah tangkap. Dia pikir, ya, ragi roti itu. Sehingga murid-murid katakan, guru mengatakan seperti itu karena kita tidak membawa roti. Sesungguhnya Yesus sedang menyampaikan kepada murid-murid, jangan sampai ragi Farisi itu menghamirkan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cara kerja ragi ini pelan-pelan tapi pasti dan sulit untuk dihentikan, ya, sulit untuk dihentikan. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat Matius 22 ayat 23, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Saduki ini, mereka juga adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Dan diperkirakan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemapanan dalam hal ekonomi, sehingga mereka seringkali menjadi penopang-penopang dalam pelayanan. Tetapi ada ragi yang menghamiri kehidupan mereka, saudara-saudara, yaitu tidak percaya dengan kebangkitan. Sehingga mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melakukan apa saja yang mereka kehendaki selama mereka hidup. Ya, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Dan mereka hanya fokus kepada hidup yang sekarang. Ini akan mematikan iman kita, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus, ya, telah mati bagi saya dan saudara untuk menyediakan kehidupan yang kekal. Kita dibangkitkan setelah kematian. Haleluya. 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 Itu sebabnya dalam kehidupan yang sekarang, saudara-saudara, kita menjaga sedemikian rupa. Karena apa? Karena
hidup yang sekarang yang kita kerjakan ini, saudara-saudara, akan kita pertanggungjawabkan kelak. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan sekarang, ya seperti orang-orang Saduki, mapan dalam perekonomian, ingat saudara-saudara, engkau juga diberi tanggung jawab untuk ya melakukan banyak hal bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merasa dalam setiap saya diizinkan oleh Tuhan berada di satu daerah, khususnya Desa Pergung. Kemarin waktu saya minta tanda tangan penyanding ya lahan kami yang ada di sana, saya datang ke rumah warga-warga di sana. Dan saya memperhatikan memang saudara-saudara, keadaan ekonomi mereka sangat-sangat di bawah rata-rata. Ya, itu sebabnya saya katakan ya di dalam hati saya, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat buat daerah ini. Ya, tetapi tidak serta-merta saudara yang dikasih oleh Tuhan saya melakukan. Tetapi juga saya perhatikan apa sih penyebabnya. Ya, mereka seperti itu. Ternyata ya dalam komunikasi yang kita sering lakukan itu, mereka memiliki mental, memang mental yang ya memang harus hidup seperti itu. Itu sebabnya ini yang perlu diperbaiki saudara-saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mental kita mental anak raja, bukan mental peminta-minta. Bisa bilang amin saudara-saudara? Ya. Saya perhatikan itu. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai imanmu dikhamirkan oleh ragi Saduki ini. Dia tidak percaya akan adanya kebangkitan, sehingga dia hanya hidup untuk hidupnya yang sekarang, tidak mempersiapkan hidup yang sekarang ini untuk kehidupan yang akan datang. Sehingga mereka fokus mengumpulkan hal-hal yang menyenangkan kehidupannya untuk yang sekarang. Tapi bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, dia telah mati, dia dibangkitkan. Untuk apa saudara-saudara? Untuk kita dapat menikmati kehidupan yang kekal, di mana ketika kita sudah mati, pada waktunya Tuhan membangkitkan kita dan kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin saudara-saudara. Nah, yang ketiga, yang kita masuk kepada apa yang ada di dalam ayat pokok kita tadi, saudara-saudara. Kita kembali kepada Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan
untuk tidak menuruti lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jemaat yang ada di Galatia ini, saudara, adalah memang jemaat yang kalau boleh dikatakan mereka masih memiliki latar belakang yang begitu kuat keyahudiannya, sehingga sangat sulit mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di mana seharusnya itu tidak lagi dilakukan sebagai persyaratan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara, khususnya kita di Indonesia, memiliki latar belakang adat istiadat, ya, tapi perlu kita perhatikan bahwa itu kita lakukan, ya, bukan lagi sebagai satu persyaratan untuk berkenan kepada Tuhan, ya. Itu sebabnya ragi yang dimaksudkan di Galatia ini, saudara-saudara, adalah ragi Yudaisme. Ya, apakah Yudaisme itu, saudara-saudara? Mereka mencampur adukan antara Injil dan Taurat. Ya, masih mencampur adukan, sehingga ini menjadi ragi yang merusak adonan itu. Mereka masih menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa tuntutan-tuntutan Taurat itu harus dilakukan, ya, supaya mereka yakin selamat. Seperti itu, saudara-saudara. Sesungguhnya keselamatan saya dan saudara hanya iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi nggak perlu ditambah sambal, nggak perlu ditambah kerupuk, nggak perlu ditambah apa, saudara-saudara, untuk kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh, saudara-saudara, sesungguhnya karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pegang ini, saudara-saudara, supaya ragi Yudaisme ini tidak merusak lagi kehidupanmu, ya. Karena ini ragi ini seperti yang saya katakan tadi, dia bekerja pelan tapi pasti, ya. Kelihatannya tidak menjauhkan dari kasih karunia, tapi ketika kita berikan peluang baginya, saudara-saudara, dia akan bekerja sehingga kita lepas dari kasih karunia itu. Dan ini yang sedang berkembang juga di Indonesia, ya. Bagaimana ada gereja-gereja yang hari-hari ini kembali ke laptop mereka, saudara-saudara. Kalau untuk alasan kesehatan silakan, ya. Tapi kalau itu menjadi satu, ya, hal yang harus dilakukan untuk berkenan kepada Tuhan, untuk mengalami keselamatan dari Tuhan, saya pastikan itu adalah kesesatan, saudara-saudara. Ya, cukuplah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib kita beroleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan daripada-Nya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya saudara berkenan datang beribadah kepada Tuhan. Saya supaya berkenan, saya cuci tangan, saya ini dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi itu adalah ragi Yudaisme yang harus kita buang supaya tidak mematikan iman kita. Amin, saudara-saudara. Jadi supaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan memiliki keteguhan hati, ya, supaya kita terus memiliki keyakinan bahwa saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya, tetapi saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Amin. Ya, jadi jangan sampai nanti ada sunat massal di sini jadinya, saudara-saudara. Ya, jangan sampai ya. Karena itu yang mau dilakukan oleh penganut Yudaisme ini, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari hari-hari ini kita harus menjaga iman kita dari ragi-ragi yang saya sudah sebutkan tadi. Supaya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Supaya kita bisa melakukan, mengerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-7 dari Galatia ini. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Halo? Ya? Ragi apa yang sedang ada dalam hidupmu hari-hari ini, saudara-saudara? Sehingga itu sudah menghamiri kehidupanmu. Hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus buang. Karena itu akan mematikan imanmu. Ya? Itu harus kita buang dari kehidupan kita. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Engkau diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Lalu mari kita perhatikan apa sebenarnya yang lebih dalam lagi yang mau dibahas oleh firman Tuhan mengenai ragi ini, saudara-saudara. Sebagai ayat terakhir dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi, apa saudara-saudara, menghamiri seluruh adonan? Ya, dibahas ini saudara-saudara, ragi dosa. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah tersembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Haleluya. 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 Jangan sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
ragi dosa itu menghamiri kehidupan kita sehingga iman kita mati, saudara-saudara. Ya, saya ingat waktu di sekolah kitab dulu, bayangkan sudah kelas 2, saudara-saudara, masih ada yang melakukan dosa yang luar biasa sehingga tempat tidurnya dibakar ya oleh pihak sekolah dan dia dikeluarkan oleh sekolah pada waktu itu ya, karena jangan sampai roh itu ya bekerja di antara siswa pada waktu itu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dibahas oleh Rasul Paulus mengenai ragi ini, saudara-saudara, dia menyampaikan secara tegas. Karena apa? Karena dia paham betul kalau ragi ini ya bekerja, dia bekerjanya merusak, saudara-saudara. Dan pada waktunya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman jemaat itu semakin hari semakin lemah, bahkan berujung kepada kematian. Sehingga jemaat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi jemaat yang lemah menghadapi apapun. Ya, itu sebabnya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, buanglah ragi itu supaya imanmu tidak hamil. Ya, imanmu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak rusak, tetapi imanmu tetap kinclong di hadapan Tuhan. Sehingga orang lain kesulitan, ya, orang lain mengalami hal-hal yang parah secara manusia, tetapi orang-orang yang memiliki iman yang kinclong, saudara-saudara, dia akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Dan inilah juga kerinduan saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Miliki iman yang hidup. Jangan izinkan ragi-ragi ini ya ada di antara kita. Kita harus buang saudara-saudara, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan senantiasa. Anak-anak muda saya ingatkan ya, kalau memang sudah waktunya menikah, menikahlah ya. Jangan berlarut-larut dalam dosa ya. Supaya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau memiliki kesempatan untuk dibaharui ya. Karena sekali lagi ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selama hidup ini. Dan ketika kita lakukan selama hidup, saudara-saudara, saya yakin dan percaya, ketika pada waktunya hari penghakiman di takhta yang kudus, ini mahkotamu, mahkota yang besar. Padahal kalau kita mau lihat dalam kehidupannya ya selama di dunia ini, orangnya biasa-biasa saja, tapi dia memelihara imannya sedemikian rupa sehingga dia tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi orang yang wah selama hidup ini, tapi pada waktu takhta penghakiman boro-boro dapat mahkota ya. Seperti Alkitab katakan, menyelamatkan ya, menyelamatkan dia dari kebakaran. Ya, artinya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tidak ada yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi bagi saya dan saudara yang tetap memelihara iman, percayalah saudara-saudara, Tuhan akan bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Buanglah ragi yang menghamiri ya iman kekristenan kita. Sekali percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Dan tunjukkanlah imanmu itu dengan engkau selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan.